Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama saya Samarsa dan program catatan akhir pekan TVmu. Semoga pemirsa TVmu dimanapun Anda berada senantiasa dalam limpahan keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala, dan tentunya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini kembali hadir dan bergabung bersama kita, yakni Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad secara virtual, masih di tengah pandemi, dalam program catatan akhir pekan TVmu, yang insya Allah kita akan kembali hadir membahas berbagai persoalan keumatan, kebangsaan, yang insya Allah dalam perspektif Muhammadiyah, berbicara tentang bagaimana Muhammadiyah menyoroti berbagai persoalan, mengkritisi berbagai persoalan, dan tentunya menyampaikan pesan dan masukan berkaitan dengan persoalan keumatan dan kebangsaan, insya Allah. Baiklah pemirsa, pada catatan akhir pekan kali ini seperti biasa kita mengangkat isu-isu aktual yang tentu menjadi menghadirkan perhatian bagi pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang kali ini kita bicara tentang persoalan peta jalan pendidikan nasional. Yang kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ini juga menuai respon dan kritikan dari Persyarikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nadiem Makarim. Dan ini juga kita sudah melihat bagaimana prosesnya dan juga menuai berbagai kritik dan tanggapan dari masyarakat. Dan pada catatan akhir pekan kali ini kita akan mengangkat tema respon Persyarikatan Muhammadiyah terhadap peta jalan pendidikan nasional. Dan langsung saja pemirsa, kita sapa Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad dan kita berdiskusi tentang bagaimana respon Persyarikatan terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum Ayahanda Profesor Dr. Radangka Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda? Alhamdulillah, baik-baik saja. Saya barusan divaksin. Alhamdulillah, pada divaksin ya, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Saya juga baru beberapa waktu lalu juga sudah divaksin ya, Insya Allah semakin memperkuat imun kita ya, Anda. Amin, amin, amin. Dan pandemi segera berlalu. Alhamdulillah ya, Anda, kita kembali hadir di catatan akhir pekan. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema respon Persyarikatan Muhammadiyah terkait peta jalan pendidikan nasional. Sebelum kita bicara tentang peta jalan pendidikan nasional, mungkin bisa disampaikan sedikit ya Anda terkait bagaimana Muhammadiyah yang kita tahu dari awal berdirinya juga sudah mempunyai visi ke depan tentang peta jalan pendidikan nasional itu semestinya seperti apa? Silakan Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa televisi Muhammadiyah di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu pula pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat penting bagi bangsa ini, yaitu tentang masa depan pendidikan. Dan Muhammadiyah sebetulnya dalam hal ini pantas kalau dia concern terhadap dunia pendidikan, karena memang sebagai nalurinya atau semacam originnya Muhammadiyah itu bergerak di bidang pendidikan. Ketika mulai didirikan, Kiai Jamal Dahlan sudah mendirikan lembaga pendidikan sebagai sebuah ciri dari gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kalau amal usaha lain itu kedua, ketiga ya, tapi pendidikan itu hal yang pertama yang dicita-citakan oleh Kiai Jamal Dahlan, itu memadukan antara agama dan umum, sehingga si siswa atau mahasiswa yang ada di Indonesia ini seimbang antara material dan spiritual, fisik dan mentalnya itu. Lalu kita melihat rancangan peta jalan pendidikan nasional 2020-2035 yang sedang digagas, disusun oleh Kemendiknas, Kemendikbud gitu. Itu sangat aneh menurut Pak Ketum. Ini sangat aneh karena melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar Pancasila, dan melanggar Undang-Undang Ismas. Karena di dalamnya tidak ada perasa agama, tidak disebut-sebut soal
pendidikan untuk tentang pendidikan keagamaan. Oleh karena itu Muhammadiyah, yaitu diwakili Sekum dan Ketum, itu protes terhadap Pak ini. Bahkan Sekum bilang penyusunan ini tidak pernah dikonsultasikan kepada beliau ya, sebagai ketua Badan Pendidikan ya, Nasional, Standar Pendidikan Nasional, BSPDN ya, BNSP. Katanya kan ini menjadi aneh. Oleh karena itu Muhammadiyah menolak atau menuntut untuk perbaikan dari konsep petajaran ini. Sebetulnya harus bereaksi itu orang-orang yang punya lembaga pendidikan keagamaan yang banyak ya, Kementerian Agama. Tapi karena kita dulu dari sejak awal juga concern, yang menjadi pertanyaan besar ini Ananda ya, kenapa akhir-akhir ini pemerintah menelurkan keputusan-keputusan yang kontroversial ya, yang melahirkan protes-protes. Baru-baru ini kan undang-undang miras ya, ada Perpres miras. Terus sekarang rencana peta jalan pendidikan nasional. Saya kira ini menjadi aneh gitu kok, kenapa kok selalu membuat satu isu yang kontroversial yang melahirkan koreksi maupun protes dari umat ya. Apa disengaja atau apa, saya kan tidak tahu. Yang umat itu tidak pernah damai, tidak pernah merasa tenang, selalu gelisah ya, karena melihat masa depan ya, bukan untuk kepentingan dirinya, kepentingan untuk anak cucu kita. Baik Anda, jika kita merujuk mungkin tadi seperti yang Anda sampaikan, ini juga bagian kesekian dari rentetan kebijakan-kebijakan yang kontroversi, menimbulkan kontroversi di masyarakat, terlebih berbicara tentang poin-poin keagamaan atau nilai-nilai keagamaan yang justru banyak tidak terakomodir melalui kebijakan-kebijakan yang keluar. Kita melihat apakah itu dalam rangkuman Omnibus Law yang juga disebut juga bicara tentang proyek ada, bahkan ada beberapa pengamat yang menyebutkan ada instrumen-instrumen keagamaan nggak masuk di dalamnya, terlebih dalam pendidikan ada klausul agama yang tidak bisa ditemukan di dalam peta jalan pendidikan ini. Ini akan kita ulas usai jeda berikut ya Anda. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan TV.